Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Reza Palepi, asisten Abling 4 Kebun Codgire. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang kiat pengelolaan kinerja Abdeling. Yang pertama, ada latar belakang. Yang kedua, tujuan pengelolaan kinerja. Selanjutnya, indikator kinerja Abdeling. Yang keempat, ada kiat pengelolaan kinerja Abdeling. Yang kelima, tantangan dalam pengelolaan Abdeling. Dan yang keenam, kesimpulan. Jadi latar belakang kita dalam pengelolaan Abdeling itu ada target yang akan kita capai, yang mana target yang akan kita capai itu ditentukan oleh teknis lapangan dan best practice management. Jadi yang mana persentase untuk teknis di lapangan itu adalah 60% dan best practice management itu 40%. Jadi kedua hal tersebut harus kita jalankan dengan baik jika kita ingin mencapai target di Afdeling. Yang mana untuk dalam Afdeling itu kita memiliki tujuan atau target kita. Yang pertama adalah target AKKP, yang kedua sensus produksi, dan yang ketiga komitmen dari manajemen. Selanjutnya, indikator dalam kinerja Afdeling itu ada produktivitas, panen, perawatan atau pemeliharaan, biaya, dan administrasi. Yang mana produktivitas itu ditentukan dari ton TBS per hektar per tahun. Kemudian untuk panen, kita biasanya memperhatikan angka kerapatan panen, dosis panen, dan rotasi panen. Yang ketiga, untuk pemeliharaan atau perawatan, biasanya kita melihat kondisi areal dari TM, TBM, hingga ke estetika di Afdeling kita. Yang keempat ada cash cost, dan yang kelima ada administrasi. Jadi kiat yang pertama dalam menuju Afdeling yang sukses itu adalah perencanaan kinerja yang baik. Yang mana perencanaan kinerja yang baik itu kita mulai dari administrasi rencana kerja, yang kedua rencana kerja di lapangan, yang ketiga target kinerja Afdeling, yang keempat kita evaluasi. Jadi setelah kita melakukan administrasi dari rencana kerja per hari, per minggu, per bulan, per tahun, kita harus langsung melakukan perencanaan bagaimana pekerjaan di lapangan. Biasanya perencanaan di lapangan itu adalah luas panen yang akan dijalankan pada hari ini, kebutuhan tenaga kerja yang kita butuhkan dalam mencapai target, baik itu harian, bulanan maupun tahunan, dan juga alat-alat pendukung seperti transport, alat panen, dan juga mungkin jika ada kendala di lapangan untuk jalan, kita juga harus merencanakan alat langsir untuk pengeluaran atau evakuasi buah. Selanjutnya, perencanaan yang kita lakukan setelah kita lakukan perencanaan di lapangan, kita juga harus merencanakan target kita. Jadi target kita itu berapa perharinya untuk di satu Afdeling, berapa target untuk permandoran, berapa target untuk permanen. Baik juga baik itu tandan, berondolan, ataupun kita bilang jumlah tenaga yang hadir. Kemudian untuk pekerjaan pemeliharaan juga begitu, kita harus menetapkan target-target yang harus dicapai per hari, per bulan, per tahun. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan target, kita harus melakukan perencanaan evaluasi. Kapan kita melakukan evaluasi untuk pekerjaan-pekerjaan tadi. Kemudian kiat yang kedua adalah pengelolaan panen efektif. Jadi dalam panen efektif itu kita harus menyusun rotasi panen dengan tepat agar menentukan mutu panen kita, mutu TBS kita yang dihasilkan di Afdeling, dan juga untuk
mengevaluasi minimalisasi losses kita di afdeling, yang mana bertujuan agar bisa menjaga biaya kita itu tetap rendah di afdeling. Yang mana untuk melakukan pengelolaan efektif ini juga harus didukung dengan evaluasi yang berjenjang dan juga terpadu. Jadi kita harus melakukan evaluasi mulai dari bawah, dari pemanen, dari mandor, dan juga ke mandor 1. Untuk di atas manajemen asisten, kita juga harus melakukan evaluasi dengan Pak Askep, Pak Manajer, dan juga Pak Kabak serta Pak Operational Head. Yang ketiga, kiat yang kita lakukan adalah pengelolaan tenaga kerja, yang mana pengelolaan tenaga kerja ini harus sesuai dengan job desk atau keahlian tenaga tersebut. Jadi kita jangan meletakkan tenaga yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi seperti contohnya misalnya tenaga global tailing kita letakkan di bukan keahliannya, seperti kita suruh melakukan pemeliharaan jalan, itu merupakan hal yang salah. Jadi di mana keahliannya, disitulah kita letakkan tenaga kerja tersebut. Jadi untuk menyusun tenaga kerja sesuai dengan job desk dan keahliannya, kita selalu harus melakukan briefing pagi atau apel pagi agar kita bisa melakukan manajemen tenaga kerja itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah kita melakukan penempatan yang sesuai, kita juga harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada mandor-mandor dan tenaga kerja kita di afdeling, agar mereka pun menjadi lebih pintar lagi, lebih tahu lagi tentang pekerjaannya, tentang informasi-informasi terbaru. Sebagai asisten, kita juga harus memberikan pembelajaran dan pelatihan tersebut kepada bawahan kita. Dan yang tidak lupa juga dalam pengelolaan tenaga kerja ini kita harus memberikan reward and punishment. Jadi setiap hal-hal yang dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP dan prosedur, kita juga harus memberikan apresiasi, yang mana kita harus memberikan reward sebagai tanda penghargaan kita atau tanda perhatian kita kepada bawahan kita. Dan juga kita harus memberikan punishment kepada setiap bawahan kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi tenaga-tenaga yang sudah baik dalam melakukan kinerjanya. Selanjutnya, dalam pengelolaan afdeling juga kita harus melakukan pengelolaan data dan evaluasi data-data yang sudah kita buat untuk pelaporannya, yang mana kita harus memperhatikan pencatatan harian seperti produksi, kehadiran tenaga kerja, dan juga biaya operasional. Selanjutnya kita juga harus menganalisis penyimpangan target, yang mana apabila target yang kita tentukan per hari itu tidak tercapai, kita harus juga mengetahui bagaimana cara kita untuk melakukan recovery-nya, atau kita harus menutupi kekurangan tersebut, itu bagaimana caranya. Kapan kita bagi, kapan ada peluang-peluang untuk kita mencapai target yang tidak tercapai di hari sebelumnya. Dengan cara kita melakukan evaluasi mulai dari mingguan, bulanan, agar kita dapat mengambil keputusan kapan kita harus menutupi kekurangan target sebelumnya. Dan juga pencatatan data dan hasil ini berguna untuk kita menghitung efisiensi biaya operasional kita di afdeling. Jadi kita tahu kapan harus hemat, kapan kita bisa mengeluarkan biaya lebih. Jadi kita bisa mengontrol biaya operasional kita di afdeling. Jadi untuk kesimpulannya dari kiat-kiat menjalankan kinerja afdeling tadi, yang pertama adalah perencanaan, yaitu seluruh kegiatan di afdeling harus direncanakan dengan terukur dan fleksibel. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi pelaksanaan kinerja di afdeling itu
implementasi di lapangan harus sesuai dengan perencanaan kita di awal, serta dapat menyesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, pengawasan. Jadi seluruh pekerjaan harus berjalan dengan pengawasan secara terpadu, mulai dari mandor, panen atau mandor PML juga harus diawasi oleh mandor 1 dan juga kap inspeksi, dan kemudian pengawasan terakhir di afdeling itu ada di asisten afdeling. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah evaluasi. Evaluasi adalah cara kita atau alat kita untuk melakukan pengambilan keputusan selanjutnya yang harus sesuai dengan hasil evaluasi hari ini. Misalnya ada kesalahan, di hari ini kita harus keputusan apa yang harus kita tentukan ke depannya agar kesalahan itu tidak berulang lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk kawan-kawan semua yang hadir di Zoom sebagai evaluasi dan refreshment kita untuk mengulang lagi ilmu-ilmu mungkin yang ini ilmu dasar tapi bisa jadi kita sudah lupa atau karena jarang mengulang kita tidak ingat lagi, bisa jadi kelupaan. Tolong kawan-kawan semua diambil yang baik-baiknya, jika ada yang salah tolong dikoreksi dan juga kita berikan kritik dan saran kepada saya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.